Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melakukan aktivitas kita pada hari ini, kita hendak disapa oleh firman Tuhan, tapi kita berdoa dulu. Kita berdoa. Kasih karunia dari Allah Bapa melalui anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menghantar kita untuk melakukan aktivitas kita pada hari ini, pada hari Senin tanggal 9 September 2024, yaitu yang tertulis dalam kitab 2 Tawarik pasal 18 ayat 4. Demikian firman Tuhan dalam bahasa Batak. Akubni'i ninna si Josafat tu raja sian Israel. Wa mersukuko jolo sahadarion tu hatani Jehovah. Tetapi Yosafat berkata kepada Raja Israel, baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosafat dan Raja Ahab adalah dua orang yang berbesan. Dan Yosafat ini adalah raja atas Yehuda dan kerajaan Yehuda. Demikian Ahab itu adalah raja atas kerajaan Israel. Pada waktu itu kerajaan Israel telah terbagi dua. Ada Israel utara dan Israel di selatan. Utara yang dipimpin oleh Ahab dan kerajaan selatan yang dipimpin oleh Yosafat. Yosafat tidak melepaskan dirinya, hubungannya dengan Allah yang menuntun dia dalam memimpin kerajaan yang ada di Juda. Tetapi pada suatu ketika Ahab merancangkan suatu perlawanan terhadap Ramot Gilead untuk menyerang daripada Ramot Gilead, dan dia meminta untuk bersekutu dengan yaitu Yosafat. Dengan mengandalkan pikirannya, dengan mengandalkan kekuasaan ataupun kondisi kekuatan perang yang dia miliki, dia mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi Yosafat mengarahkan dia untuk bertanya terlebih dahulu kepada hamba Tuhan, kepada Nabi Tuhan, supaya bagaimana petunjuk dalam menghadapi ataupun peperangan yang akan mereka hadapi nantinya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Ahab sangat membenci imam yang ada pada waktu itu. Dan dia lebih suka dengan nabi-nabi palsu, lebih suka dengan mendengar berita-berita kebohongan yang disampaikan oleh hampir 400 nabi-nabi palsu yang telah dipersiapkan untuk menenangkan hatinya. Dan karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Yosafat meminta petunjuk dengan meminta kepada Ahab, apakah masih ada seorang nabi di antara kerajaan Israel yang betul-betul menyampaikan berita kebenaran. Tetapi karena kebenciannya terhadap Mika, yang pada waktu itu adalah seorang nabi yang takut akan Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Lalu dia memanggil Mika, dan pada waktu itu Mika memberitahukan bahwa alangkah baiknya peperangan itu tidak dilakukan karena itu akan membawa malapetaka terhadap kerajaan Israel itu sendiri. Apa yang terjadi? Ahab menyuruh untuk memenjarakan daripada nabi itu sendiri, yaitu Mika. Sampai dia berkata kalau dia selamat baru nanti dia dibebaskan. Tetapi apa yang terjadi sebab Mika telah menubuatkan bahwa peperangan itu akan membuat Ahab menjadi mati dalam pertempuran. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita bagaimana dalam kehidupan kita ini seperti apa yang dilakukan Yosafat. Dengan tetap meminta petunjuk kepada Tuhan dalam melakukan kepemimpinan ataupun melakukan perjalanan kepemimpinan itu untuk memimpin kerajaan Juda. Dia selalu meminta petunjuk dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus,
Yosafat selamat dari peperangan itu. Tetapi kerajaan ataupun Raja Israel Utara adalah mati dalam pertempuran itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita ini, kita tidak terlepas kepada petunjuk Tuhan yang menuntun kita kepada jalan yang baik dan mau mendengarkan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab firman Tuhan adalah firman kebenaran yang membawa dan menyejukkan kehidupan kita dan menegur kita atas apa yang kita perbuat. Sebab Tuhan tidak menginginkan kita mati dalam kecelakaan. Tuhan tidak menginginkan kita celaka dalam kehidupan kita. Tuhan tidak menginginkan kita mati dalam dosa-dosa kita. Karena itu Dia mengutus anaknya Yesus Kristus. Dan kehidupan kita ini tidak terlepas dari kehidupan doa. Doa adalah napas kehidupan kita sebagai orang percaya. Kehidupan kita ini harus disambungkan kepada Allah dan Allah yang menuntun kehidupan kita. Sehingga seturut dengan apa yang dirancangkan Tuhan dalam hidup kita ini. Jangan andalkan pikiranmu, jangan andalkan kekuatanmu, jangan andalkan perlengkapan ataupun harta yang kau miliki di tengah-tengah dunia ini. Sebab sumber dari semuanya itu adalah dari Tuhan Allah kita. Dan biarlah Allah yang menuntun kita dalam melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, maupun tetap setia kita melalui petunjuk dari Tuhan kita, melalui doa-doa kita. Tuhan akan memberikan pikiran, hati yang terang, dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, kita berdoa. Terpuji Engkau Tuhan yang menuntun kami dalam kehidupan kami. Tuhan memberikan keselamatan dan Tuhan yang mengajari kami untuk tetap setia mengimani Engkau. Tetap mengandalkan Engkau Tuhan. Bukan mengandalkan kekuatan kami. Bukan mengandalkan apa yang kami miliki. Sebab apapun yang kami miliki itu adalah sumbernya dari Engkau daripadamu ya Tuhan. Karena itu ajarlah kami untuk tetap bermohon setia kepadamu, menghubungkan kehidupan kami melalui doa kami Tuhan, kehidupan doa kami. Melalui perbuatan baik kami, doa yang kami sampaikan kepadamu ya Tuhan, biarlah Tuhan berkenan atas doa-doa kami. Karena itu Tuhan yang mengajari kami untuk tetap setia mengimani Engkau. Tetap setia hidup di dalam firman-Mu, sebab firman-Mu yang menuntun kami kepada jalan kehidupan. Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau Tuhan yang menyelamatkan kami. Tidak membawa kami kepada kebinasaan, tapi kepada keselamatan kehidupan yang terang. Berkati kami Tuhan dalam melakukan aktivitas kami satu hari ini. Berikan sukacita, rahmat-Mu, berikan hikmat, dan tuntun kami Tuhan untuk setia dan hidup di dalam kasih tengah-tengah kehidupan kami ini. Berkati Tuhan anak-anak-Mu yang masih dalam proses studi, berikan hikmat kepintaran, tunjukkan pekerjaan bagi yang mencari pekerjaan, berikan kesehatan bagi yang mengalami suatu penyakit, dan Tuhan yang menopangkan tangan-Mu dan menjamah kehidupannya. Biarlah Tuhan yang senantiasa memberikan hikmat dan sukacita dalam melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Ampuni kami Tuhan akan segala dosa dan kesalahan kami, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, salam dari HKP Resort Cinta Damai. Tuhan Yesus memberkati kita.